Orang yang tidak rugi syaratnya tadi itu tiga. Satu, beriman. Dua, beramal soleh. Tiga, makna dari tawassul bil haq wa tawassul bis sabr ini adalah berdakwah. Bagi setiap insan melekat kewajiban berdakwah sesuai dengan kapasitas, kadar, dan kondisi masing-masing. Tadi dipukul wajahnya, kemudian berlumuran darah, kemudian Nabi tersebut mengusap darahnya dari wajahnya. Wa huwa yaqul, kata Nabi, kata Rasulullah SAW, Nabi tersebut berkata, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah, ampuni, berilah ampunan kepada kaumku, fa innahum, karena sesungguhnya mereka la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muttafaqun alaih. Ini cerita berantai, Pak. Jadi Ibnu Mas'ud bercerita kepada kita semua bahwasanya seolah-olah masih terngiang, seolah dengan mata kepala masih terlihat bahwa Nabi pernah bercerita. Ini, saudara sekalian, memberikan pelajaran kepada kita atau informasi kepada kita bahwa yang pertama, sedemikian rupa kemampuan seorang Nabi di dalam menahan rasa sakit fisik. Kalau sakit hati sudah tidak usah dibicarakan, sangat sakit hati orang berdakwah itu. Nah, ini sakit fisik karena ceritanya adalah dipukul sampai berdarah. Dan itu berlaku umum, semua nabi, semua pembawa risalah, semua penyampai kebenaran. Jadi kita pun, jenengan, saya, siapapun, karena amanah dakwah itu sesungguhnya tidak hanya diwajibkan kepada para nabi. Di dalam surat Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya setiap insan itu, setiap manusia itu posisinya dalam keadaan sangat-sangat merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu yakin, ya, iman yakin kepada 6 perkara itu, rukun iman, kemudian amal soleh, beramal soleh. Yang memenuhi kriteria amal soleh harus minimal 2, yakni dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara melakukannya, jenis-jenis perbuatannya harus dicontohkan oleh Nabi, mutaba'ah istilahnya. Satu harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah. Ikhlas itu amalan hatinya, mutaba'ah itu adalah fisik perbuatannya. Dari hadis Aisyah sudah kita jelaskan dulu, man amala amila laisa lahu amruna fahuwa raddun. Jadi selain harus ikhlas, maka amaliyah ibadah itu hingga akan disebut sebagai amal soleh apabila mengikuti perintah Nabi. Barang siapa melakukan sesuatu amaliyah ibadah yang tidak ada perintah dari kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, maka akan tertolak. Jadi harus beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat untuk saling bersabar. Maknanya adalah orang yang tidak rugi syaratnya tadi itu tiga. Satu, beriman. Dua, beramal soleh. Tiga, makna dari tawassul bil haq wa tawassul bis sabr ini adalah berdakwah. Bagi setiap insan melekat kewajiban berdakwah
sesuai dengan kapasitas, kadar, dan kondisi masing-masing. Dakwah terhadap diri sendiri, dakwah terhadap keluarga, dakwah terhadap kaumnya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, karena ini melekat kewajiban berdakwah kepada kita, maka hadis ini membekali pribadi-pribadi kita, memberikan gambaran. Baginda Nabi cerita singkat, tetapi ini pelajarannya sangat banyak. Maka di dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, dianjurkan untuk mengajari anak-anaknya itu bela diri, memanah, berkuda, berperang. Ya. Karena tugas dakwah melekat pada setiap orang, dan konsekuensi berdakwah itu akan menghadapi benturan, diantaranya potensi benturan fisik.